wabarakatuh. Hai Sobat Tani yang setia mengikuti channel BPTP Balitbangtan Jawa Timur dimanapun Anda berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk simak konten dialog menarik berikut ini selama 30 menit ke depan. Pada kesempatan ini kita akan diskusi membahas materi lanjutan tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan subjudul Transformasi Alat Bantu Penyuluhan Pertanian yang telah dibahas pada 2 pekan lalu. Sesuai dengan janji narasumber saat itu, diskusi akan dilanjutkan dengan topik Transformasi Standar Kompetensi Penyuluh Pertanian Era Informasi Digitasi. Topik tersebut cukup layak dengan kondisi kekinian dan sinkron dengan program unggulan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang digagas oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SH.M.Hum, yakni Kostra Tani yang menerapkan platform teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang berbasis IoT. Telah hadir narasumber kita kali ini adalah Insinyur Tini Siniati Kusno MSI. Beliau adalah penyuluh ahli utama BPTP Balitbangtan Jawa Timur. Sobat setia channel BPTP Jawa Timur dimanapun Anda berada, mari kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, selamat pagi dan salam sejahtera serta salam sehat bagi kita semua, para pendengar dan pemirsa setia channel BPTP Balitbangtan Jawa Timur. Baik Ibu, terima kasih sudah hadir. Bu, ini kan diskusi kita yang kedua ya. Apa sih Bu yang melandasi Ibu atau yang melatar belakangi untuk melanjutkan diskusi alat bantu penyuluhan pertanian kekinian ini Bu, dan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi itu? Baik Bu Ani, jadi sesuai janji saya Iya, lalu betul. Ya. Jadi nampaknya kemarin tidak cukup waktu ya kalau kita berdiskusi hanya 1 jam, ini saya lanjutkan lagi. Bahkan ini mungkin juga belum selesai Bu Ani, nanti akan saya lanjut pada sesi ketiga ya Bu ya. Karena Oke. memang saya sampaikan di sini. Siap. Namun lebih kepada kulit-kulitnya aja. Jadi nanti ada kesempatan lagi yang ketiga mungkin bisa saya tuntaskan. Baik, kembali kepada apa yang ditanyakan oleh Bu Hani. Jadi apa yang melandasi? Tentunya landasannya yaitu pada tugas pokok yang cukup berat yang diemban oleh Kementerian Pertanian kita, yang mana kita ada di dalamnya ya Bu Hani ya, yaitu Betul. untuk mewujudkan kedaulatan pangan untuk 274 juta jiwa. Nah, kedaulatan pangan tercapai manakala penyuluh memiliki kapabilitas kemampuan mengupdate diri secara profesional terhadap perkembangan Internet of Things atau disebut biasanya dengan IoT, serta mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan petani, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada petaninya, yaitu baik teknis maupun non-teknis Bu Ani. Iya. Kemudian di sisi lain penurunan kualitas jumlah SDM penyuluh pertanian ya Bu Ani yang kita ketahui bersama ya, yang tidak seimbang dengan jumlah poktan yang harus dilayani. Makin berkurang ya Bu Betul, jumlahnya. ya, gambaran di kantor kita juga seperti itu kan Betul, Bu Ani, betul, ya. ya. Dulu waktu saya masuk 80 orang, sekarang tinggal ya seperti itu. Jadi semua apa yang harus kita kerjakan semuanya secara mandiri. Nah, sehingga dengan menurunnya kuantiti atau jumlah SDM kita itu juga akan berpengaruh terhadap pelayanan terhadap petani kita, yaitu pelayanan pendampingan ya. Pelayanan pendampingan itu kan ada 2 ya, bisa teknis, bisa non teknis. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang patut dilakukan bagi seorang penyuluh profesional adalah sebagai berikut. Yang pertama tentu mengisi atau mengupdate kompetensi penyuluh secara mandiri terhadap perkembangan teknologi informasi komunikasi secara optimal dan profesional. Jadi kemandirian, jadi ada kemauan gitu ya untuk mengupdate diri, karena sekarang tuh tidak ada Bu Ani latihan-latihan kayak zaman saya dulu ya, dipanggil latihan ke Bogor, ke Ciawi ya, ke Malang atau kemana aja lah kita dipanggil. Tapi sekarang latihannya online dan itu pun menurut saya juga masih kurang. Nah, bagaimana cara mengupdate
ya tentunya kita punya gawe ya ini nanti. Ya, tergantung personalnya juga berarti ini Bu ya. Ya justru itu kalau kita mau jadi penyuluh ya harus mengoptimalkan menggunakan fasilitas kerja yang berbasis IoT. Mau nggak mau suka nggak suka Bu Hani. Ya. Guna melakukan perubahan dan bertransformasi ke platform TIK, teknologi informasi komunikasi digitasi berbasis internet of things. Kemudian dalam melaksanakan penyuluhan, penyuluh senantiasa menggunakan alat bantu penyuluhan ya Bu Hani ya. Jadi kalau kita ke lapang itu kita bawa leaflet, kita bawa alat peraga dan sebagainya. Nah untuk mempermudah penerimaan pemahaman terhadap konten penyuluhan yang disampaikan. Jadi alat bantu semacam itu sebenarnya ya. Sudah harus bergeser, jadi kita tidak membawa ya seperti alat peraga lagi ya. Tapi semuanya sudah berbasis IoT. Jadi gambar-gambar alat peraga itu sudah ada dalam genggaman di dalam HP kita ya, atau di dalam komputer kita. Ini fasilitas kerja kita ya. Selain kalau di lapang itu selain motor, kita untuk mobilitas. Nah ini juga untuk mobilitas, informasi, komunikasi ya kita harus punya handphone dan punya komputer. Itu udah wajib hukumnya. Nah kini banyak tercipta kreasi-kreasi aplikasi. Nah tentunya ketika si penyuluh sudah mengupdate diri, ya tentunya berlanjut mengupdate kepada aplikasi pertanian sebagai alat bantu, yaitu untuk menggeser tadi yang mana kita tidak lagi membawa kertas-kertas leaflet, brosur-brosur gitu ya kayak zaman dulu gitu. Udah jadi paperless istilahnya sekarang ini ya. Jadi ini loh, makanya saya bawa komputer, saya tunjukkan pertemuan ini loh gambarnya, katakan oh impari 42, ini begini performanya, oh ini nutrisi, beginilah performanya. Kalau dulu kita bawa bulir buan itu, saya tuh menyimpan bulir kadang untuk penyuluhan ini loh, apa itu sebagai performa, contohnya. betul Ciherang. Kalau zaman dulu apa itu IR64 kayak begini loh, seperti itu membramu kayak begini loh perbedaannya. Tapi sekarang kita bisa melalui dengan genggaman gawai ya gitu aja. Sudah memenuhi ya Bu ya. Betul lah, kira-kira bergesernya ke arah sana loh kalau mau jadi penyuluh profesional. Kira-kira demikian Bu Hani yang ingin saya mengajak menggiring penyuluh untuk menjadi profesional. Artinya kita sudah memiliki landasan yang cukup kuat Bu ya untuk beralih ke arah TIK. Iya, mau nggak mau suka nggak suka Bu Hani, ya, tuntutan itu. Ya, tapi Bu dari yang Ibu sampaikan tadi ada hal yang ingin saya cermati nih Bu di poin yang Ibu yang pertama dan yang kedua tadi. Yang pertama itu Ibu menyampaikan mengisi atau mengupdate kompetensi penyuluh secara mandiri terhadap perkembangan TIK ya Bu ya tadi secara optimal dan profesional. Kemudian penyuluh juga harus mengoptimalkan penggunaan fasilitas kerja yang berbasis IoT. Nah ini Ibu bisa dijelaskan Bu maksudnya ke arah mana yang tadi Ibu sampaikan itu? Baik Bu Hani, jadi begini apa yang saya sampaikan tadi. Jadi maksudnya begini Bu Hani, kalau saya gambarkan dalam diagram sebagai berikut ya. Jadi kita itu bekerja itu juga punya hardware dan punya software seperti itu ya dalam transformasi standar kompetensi penyuluh pertanian ya. Mau nggak mau ya karena memang lingkungan kita sudah menggunakan IoT ya kita juga terdampak ya dengan lingkungan komunikasi ya. Harus melekat di diri penyuluh gitu Bu ya maksudnya. Iya, karena ilmu penyuluhan itu kan ilmu komunikasi ya, ilmu komunikasi, informasi, ada informasi kita komunikasikan ke klien kita adalah petani. Nah, kembali lagi bahwasanya untuk transformasi standar kompetensi penyuluh pertanian di era informasi digitasi. Nah, penyuluh itu harus meningkatkan standar kompetensi. Kompetensi apa yang harus ditingkatkan? Tentunya yang ditingkatkan yaitu teknologi informasi komunikasi berbasis Internet of Things. Nah, yang mana itu yaitu tentunya kita kepada science, innovation, information dan communication ya seperti itu. Nah kira-kira demikian. Jadi kemudian, nah ini ada dua hal yaitu pertama seorang penyuluh wajib mengoptimalkan perangkat digitalnya, yaitu PC-nya maupun Android-nya. Jadi mohon maaf ini tidak bisa abal-abal ya, harus mempunyai
komputer yang mampu membuka aplikasi, katakan dengan komputer pun juga kita bisa membuka WA contohnya begitu, membuka Instagram, membuka YouTube. Nah seperti itu. Demikian pula Android kita, jangan sampai Android kita itu hanya bisa untuk membuka mau gawe telepon tok, mau gawe WA. Ada yang hanya bisa untuk, tapi WA nggak bisa. Ya jangan semacam itu. Kita mempunyai perangkat-perangkat itu ya, selain sepeda motor atau mobil untuk mobilitas, kita juga harus fasilitas ini harus melekat dan harus profesional juga, mumpuni gitu ya apabila kita mau membuka aplikasi pertanian, karena banyak sekali informasi-informasi yang ada di dalamnya. Nah seperti itu. Kemudian kalau kita sudah mempunyai komputer yang bagus dalam arti berkualitas ya, bukan bagus yang saya harus, enggak, artinya gitu di dalamnya itu mempunyai kemampuan, kriteria betul spesifikasi betul tertentu yang bisa untuk bekerja ya, bukan bergaya ya, kemarin kita sudah bahas ya. Demikian pula juga Android. Nah kalau kita sudah mempunyai fasilitas yang memadai, tentunya ya jangan dibiarkan eman tuh fasilitas kan hanya untuk katakan di komputer gawe ngetik tok. Tidak untuk operasi yang lain-lainnya. Ini kan suatu kerugian ya. Tapi seorang penyuluh nggak boleh itu. Ya kalau sudah kita punya PC bagus, Androidnya bagus, artinya bagus dalam arti kualitas memorinya ya, memori RAM dan sebagainya bagus, mumpuni. Nah itu kita juga harus istilahnya canggih, harus mampu mengoptimalkan diri kita. Gimana saya bisa menguasai ini informasi, komunikasi, teknologi yang ada di dalam gawai kita, yang ada dalam PC kita. Nah seperti itu. Baik Ibu, kalau boleh saya garis bawahi, untuk transformasi standar kompetensi penyuluh pertanian di era informasi ini ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu wajib mengoptimalkan perangkatnya, juga mengoptimalkan kemampuan kita dalam mengoperasikannya ya Bu ya. Nah betul, Ibu itu. bisa diberikan contoh-contoh konkretnya enggak Bu tentang hal itu? Baik, nah ini saya buka lagi ya, saya kupas kembali Bu Hani. Jadi saya mencoba untuk mengklasifikasikan nih, standar kompetensi penyuluh yang harus dimiliki agar profesional di bidangnya. Ya, kenapa saya tuntut profesional di bidangnya? Karena banyak klien-klien kita, petani-petani kita, petani yang maju itu sudah maksimal. Basis IT juga ya. Betul, maksimal menggunakan gawainya, komputernya ya, untuk contoh aja untuk petani yang mempunyai P4S itu udah luar biasa sekali. Nah itu jangan sampai kita ada di bawah mereka begitu ya. Jadi kita juga harus running gitu seperti itu. Jadi kembali lagi. Jadi untuk transformasi standar kompetensi penyuluh pertanian era informasi virtual atau digitasi, yang pertama yaitu wajib mengoptimalkan perangkat digital. Bu Hani, yang jelas jaringan internet, jelas kita harus beli paket data, wajib itu seperti modal kerja lah Bu Hani ya. Terus personal komputer, PC atau namanya laptop ya. Nah itu harus punya ya, dengan standar-standar yang memadai tentunya ya. Kemudian Android, lebih ditekankan kepada Android itu memori internalnya ya paling enggak sekarang mungkin minim 128 ya Bu Hani ya. Iya segitu ya Bu betul, ya. sampai 256 ya. Ya, kalau bisa, kalau mau beli yang baru lagi ya 256 begitu ya. Terus external memory itu bolehlah carilah yang 128 lah ya, seperti itu. Kemudian RAM-nya atau random access memory-nya itu ya carilah 12 GB itu udah banyak sekarang ya, udah banyak ya, cukup ya. Betul. Nah, karena apa? Karena di gawai kita atau di handphone kita itu banyak sekali ya, nanti kita beli HP itu udah masuk aplikasinya banyak sekali semacam itu. Jadi kalau kita hanya sedikit, wah lemot, nanti kita nggak bisa untuk kerja. Sudah penuh duluan dengan aplikasi yang sudah ada ya Bu ya. Yang ada nggak tahu gimana, saya juga nggak paham itu ya, bisa tiba-tiba masuk begitu saja. Nah karena gawai atau HP kita itu minimal paling tidak bisa WA, Facebook, Instagram, Twitter, terus Telegram ya yang terakhir itu ya berkembang. Yang terbaru. Itu bawaannya HP, belum lagi bawaan yang kita mau install untuk pekerjaan kita, aplikasi pertanian yang pekerjaan kita.
contoh aja nih yang umum Katam ya, mungkin sudah lama nih Katam 2013 ya, dikembangkan. Terus PUTS, PUTK basis Android, ada kan ini ya? Ada. Terus kemudian ada Itani, ada aplikasi tentang cuaca. Nah ini kaitannya kita seorang penyuluh juga harus punya ini ya, untuk aplikasi BMKG itu harus punya, karena paling tidak kita bisa memprediksi saya mau tanam ini 2 bulan lagi atau sebulan lagi gimana kondisi ini. Nah di sanalah kita bisa memutuskan kepada petani, kira-kira kalau tanam aku ini tanam apa? Nah, ini enggak ya, nanti pas hujannya di tengah-tengah enggak hujan. Ternyata begini, begitu. Betul, ya, cuaca penting sekali itu kaitannya. Itu adalah hal-hal yang melekat. Kemudian, nah ini lagi aksesoris, Bu Ani, tripod, power bank, jangan lupa gitu ya. Ini masa kategori aksesoris Bu, kayaknya sudah kebutuhan mulai utama ini Bu. Tapi ada Bu Ani, kalau ada juga ya mereka itu ya power bank, karena apa? Kita tuh kerjanya kan di lapang ya, jauh gitu pendukung ya. banget. Kalau kita di kota-kota sih masih ke warung sebentar ngecas gitu, minum teh, minum kopi gitu. Tapi kalau udah ke gunung-gunung ya ini mohon teman-teman ya untuk membeli atau menyediakan power bank ya. Melengkapinya Nah, tripod tuh apa? Untuk standing kita kalau foto dengan kelompok yang kita mau ikut foto di dalamnya. Atau mungkin juga kita di lapang gitu, supaya nggak goyang. Kadang kalau dipegang itu goyang ya. Kita ingin gambar yang cantik gitu, kita pakai tripod jadi agak stabil begitu ya. Nah kemudian berikutnya yaitu langganan jaringan. Ini sudah melekat ya Bu Hani ya, mau nggak mau, suka nggak suka itu ya, apalagi pandemi kemarin ya, pengeluaran untuk paket jaringan ini luar biasa ya, karena anak-anak juga sekolah, kuliah juga daring. Iya, kebutuhan tambahan di masa pandemi. Betul Ibu. Dan itu akan berjalan untuk selanjutnya ya. Itu yang pertama Bu Ani. Kemudian yang kedua, standar kompetensi penyuluh pertanian berikutnya yaitu, nah tadi itu kan fasilitas ya Bu Ani ya. Kita bicara fasilitas, sekarang mengoptimalkan kemampuan mengoperasikan aplikasi komunikasi informasi mesin Google, dan harus update. Nah kita tuh walaupun ada Bu Ani, nanti kalau nggak update ya sudah. Contohnya aplikasi Sinergi kepegawaian kita ya. Coba kalau nggak buka-buka, ya toh. Sudah lewat lagi, pasti lewat lagi, ganti lagi, berkembang lagi gitu ya Bu. Memang seperti itu, iya akan seperti itu. Memang dalam menciptakan aplikasi memang selalu ada perbaikan-perbaikan, sehingga kita sendiri pun juga selalu mengupdate ya. Biasanya ada notifikasi update. Ya, untuk updating harus dilakukan ya, karena ada tambah-tambahan di sana. Jadi apa saja kira-kira yang ada yang harus dilakukan oleh seorang penyuluh? Nah harus tahu mesin Google ya, untuk pencarian data yang harus jangan sampai ini ya, sama ya, awalnya nggak tahu, tanya ya, saya dulu juga nggak tahu opo sih Google Chrome, opo sih gitu ya. Juga kalau dulu tuh pakai apa ya, Firefox ya, saya dulu itu Firefox saya pindah ke Google, ya ke Google Chrome ya, seperti itu. Memang di Google Chrome luar biasa perkembangannya ya. Nah kemudian juga harus menguasai Oppo Play Store itu ya. Play Store itu ya tokonya aplikasi-aplikasi itu ya. Nah seandainya kalau perangkatnya iPhone ya, mudah-mudahan penyuluh bisa beli iPhone ya. Ada, amin. Nah itu beda di iOS ya, perangkatnya itu menggunakan iOS ya. Itu kemudian aplikasi informasi dan komunikasi ya, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya minim WA, FB, ya IG, Twitter, Zoom, YouTube ada di dalam perangkat tersebut. Ya kemudian selanjutnya aplikasi informasi inovatif teknologi pertanian dan pemasaran. Nah ini banyak berkembang sekarang Bu Ani, untuk aplikasi pertanian ini tidak hanya kepada teknis tapi sudah merambah ke ranah pasar. Contohnya yaitu Itani, MyAgri, iGrow, mungkin Bu Ani TaniHub itu sudah ke pasar Bu Ani ya. Ya itu ada pasar. Kalau yang lain-lainnya kayak PUTS ya, yang dokter tanaman, kemudian Takesi itu masih kepada
teknologi saja, teknologi dan dia dan juga informasi ya Bu ya. Betul, dia juga melayani juga konsultasi pertanian. Nah, yang di peternakan itu yang saya kenal tuh baru Takeshi ya, tapi teman-teman penyuluh hendaknya mencari selain Takeshi ini apa saja ya. Mungkin kasus-kasus PMK ini kan juga lagi booming. Nah, ini coba pasti itu diciptakan untuk mendetek PMK ini apa sih? PMK masukkan data lalu keluar. Nah, ini aplikasi demikian tuh yang sekarang itu udah menjawab keraguan kita. Kita kadang kan ragu, bener nggak iki? Sekarang kita dibantu. Ada alat bantunya, aplikasi tersebut. Mempermudah sebenarnya. Betul, itulah yang namanya aplikasi. Karena diaplikasikan gitu, tinggal entry data, sudah keluar informasi. Apa yang kita cari. Gitu. Betul. Kita kan punya pikiran tapi kita nggak yakin kan gitu ya. Bener nggak iki? Jadi pikiran kita tuh perlu divalidasi. Validasinya yaitu melalui mesin Google ini tadi mencari aplikasi-aplikasi untuk meyakinkan. Nah, kalau sudah kita harus menyimpulkan baru diberikan kepada petani kita ya yang membutuhkan informasi tadi. Itu tadi mengenai teknologi ya Bu Ani. Kemudian ada aplikasi lagi Bu Ani. Aplikasi untuk membuat pengembangan media penyuluhan pertanian. Nah, ini juga nggak kayak dulu ya kita ngetik, kita gambar, Nah, sekarang itu ada aplikasinya. Ya, contohnya sekarang kita ini aja siaran. Coba perangkat kita semua Android, komputer ya. Kita gunakan aplikasi Anchor ya untuk voice audio ya. Kemudian kalau movie creator kita bisa gunakan KineMaster atau juga ada aplikasi movie creator itu ada itu ya di HP itu muncul ya untuk membuat video. Tinggal pilih yang nyaman buat yang kita nyaman dan fasilitasnya banyak. Kita uplak-uplik itu bisa gitu ya. Nah, itu yang kita pilih. Ya, kemudian kalau bikin flyer itu ya gunakan Canva. Canva itu memang luar biasa ya, sudah ditata gitu Bu Ani ya. Bu Ani sudah pernah ikut latihannya ya, nato judul di sini, gambar di sini letaknya. Kalau ada keterangan ini di sini, tinggal ada subtitle masukkan. Ini betul, sudah ada tempat-tempatnya. Mudah sekali. Jadi tidak ada pekerjaan dipermudah dengan kemajuan TIK ini. Nah, kemudian membuat leaflet, kalender. Kalau dulu kan ke percetakan, kita desain, kita ini ya Bu ya, kita sampaikan ke percetakan. Sekarang ngapain? Kita bisa juga buat kalender sendiri, leaflet sendiri juga ya. Leaflet itu juga Canva juga, MS Word itu juga ada fasilitasnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau komputer semakin banyak ya biasanya untuk profesional percetakan ya kayak Premiere Pro itu untuk desain grafis ya seperti itu. Lebih profesional lagi ya karena memang dia memorinya besar Bu Hani ya. Besar kalau komputer biasa aja nggak nangani ya, memang harus PC gitu. Terus masih banyak aplikasi lainnya seperti pemetaan ya. Terus Google Form ya, kita harus tahu bisa membuat Google Form itu apa gitu. Jadi kita kalau absensi atau untuk mendata apa itu kalau zaman dulu kita copy di share itu, sekarang enggak, pakai Google Form isi ngentri. Nah, sudah jadilah. Demikian kira-kira Bu Hani, semoga keterangan yang barusan tadi bisa mempertegas ya, terima kasih mudah dipahami oleh teman-teman. Detail sekali Bu, ini hafal sekali dengan setiap aplikasi-aplikasi yang ada di HP maupun di PC ya. Karena belajar, sering-sering buka. Saya sebenarnya juga tidak ada ini khusus ya, saya hanya iseng, kadang bukan iseng ya, pengen tahu lama-lama ini ketemu. Keisengannya terus berkembang dan berhadiah ini Bu. Baik Ibu. Tapi kalau boleh saya tahu nih Bu, sepanjang sepengetahuan Ibu, aplikasi-aplikasi pertanian yang tadi Ibu sebutkan itu apakah sudah dikreasi dari pihak swasta profesional ataukah dari Badan Litbang kita sendiri? Terus apakah Ibu bisa memberikan contoh-contoh dari aplikasi itu yang sudah dikreasikan oleh Badan Litbang Ibu? Baik, Bu Ani, pertanyaannya bagus sekali Bu Ani. Jadi betul Bu Ani, yang saya sampaikan tadi adalah yang dari konten milik swasta profesional, contohnya Tani Hub ya, seperti itu ya. Terus My Hub, My Agri ya. Ya. Tani Hub itu kita bisa lihat apa aja Bu di dalamnya? Di dalamnya itu katakan Bu Ani begini ya, yang saya tahu ya, yang saya baca ya.
kontennya begini. Katakan saya ini penyuluh, katakan. Ya. Saya punya petani. Katakan petani Ibu Kamila atau AB punya sawah katakan 5 hektar. Panen kapan? Produknya apa? Si petani ini produknya macam-macam. Semua pertanian, komoditi pertanian. Saya mau ini katakan petani ini bingung mau jual kemana. Iya. Saya bisa langsung saya kontak Tani Hub ya dengan aplikasi memasukkan data-data di mana lokasinya, titik ininya, titik orbitnya di mana lokasi tersebut, nama petaninya, pokoknya tepat di sasarannya. Nanti dia akan berhubungan langsung di sana dan dia nanti akan menjadi transaksi di sana. Gabahnya, seperti gabah itu ya, tanam varietas apa aja yang ditanam, Iya. spesifikasinya gimana, difoto nih, setorkan ke dia, nanti dia akan memproses. Sudah terjalinlah dia Baik. transaksi di sana. Secara tidak langsung kita membantu pemasaran petani yang betul, selama Bu ini Ani. mereka Nah, keluhkan gitu ya, Bu Yang ya. saya tahu memang Tani Hub itu agak besar ya. Iya, Saya juga ya. Terus dia juga setelah itu dia juga menjual, retail juga. Oh iya. Jadi dia membutuhkan petani anak-anak muda ini untuk melakukan retail. Ini seluruh Indonesia, Bu Hani. Nah itu besarnya dia di situ. Sudah Betul. nasional tingkatnya. Iya, tingkatnya nasional ya, seperti itu. Jadi kembali lagi tadi yang Bu Hani sampaikan, yang saya sampaikan tadi adalah yang dari konten swasta. Ya, Tani Hub. Ya. Contoh, salah satu contoh ya. Namun kebanyakan yang saya ambil contoh-contoh adalah kreasi Balit Bangtan. Justru pada kesempatan ini saya akan sampaikan aplikasi-aplikasi pertanian kreasi Badan Litbang Pertanian ya. Misal kalender tanam itu udah lama ya Bu Ani, 2013 ternyata. Kemudian kalau secara Kementerian Pertanian itu SIBEX, kita punya SIBEX ya. SIBEX itu wadahnya penyuluh untuk menuangkan hasil-hasil. Selain itu kita juga bisa mencari informasi, inovasi dan sebagainya, pengalaman petani yang lain yang diupload oleh petugasnya. Pengalaman itu kan menjadi ilmu buat kita untuk menyelesaikan permasalahan kita yang ada di lapangan. Nah kalau masalah Balit Bangtan sendiri itu banyak sekali sebenarnya Bu Ani. Cuman saya ini mencoba untuk mensitir ya, untuk mensitir beberapa kreasi Balit Bangtan. Di sini saya sitir itu ada sekitar 14. Sebenarnya bisa lebih dari itu. Cuman saya juga seorang penyuluh sehingga saya juga memverifikasi ini layak enggak, nah, gitu ya. Kalau enggak terlalu tinggi atau terlalu tinggi, saya juga tidak masukkan di dalam pembahasan pada pagi hari ini, Bu Ani. Yang pertama yaitu katam terpadu ini. Saya rasa seluruh Indonesia sudah tahu ya. Sudah terkenal. Sudah kalender tanam. Jadi ini adalah kalender tanam dalam rangka kita supaya tepat ya. Kita melakukan penanaman padi, jagung ya, dengan menginput data-data, tentunya data curah hujan dan sebagainya ya. Nah seperti itu. Nah kemudian yang kedua ini ada si Sultan. Nah, si Sultan ini baru 2017 ya. Sistem ini menyajikan data dan informasi tentang peta komoditas saja. Jadi si Sultan ini katakan, oh Manado ada kelapa sekian hektar dengan satelit Bu Ani. Oh Jawa ini ada padi. Jadi tapi ini berupa peta, sudah dibuat petanya. Nah, jadi semacam web gitu. Pemetaan kita gitu pemetaan ya, betul. Indonesia ini isinya apa aja sih saat ini. Benar, gitu. Luasannya berapa sih peta? Peta ya seperti itu. Kemudian petani atau e-tani biasanya ya, yang ini juga saya sering buka ini Bu Ani. Ini sudah tahun 2014, jadi juga cukup lama. Cuma karena itu isinya, betul, Bu? karena kemarin itu kita nggak di COVID ya, sehingga kita tuh hikmah dari sebuah COVID ini Bu ya. Dari sebuah COVID sehingga kita butuh informasi. Akhirnya membuka dan mencari seperti itu ya Bu. Utak-utik aplikasi dan ini juga update terus Bu Ani ya. Terakhir tahun 21 juga tahun kemarin diupdate ya. Aplikasinya yaitu tentang penyuluhan pertanian berbasis Android. Ini bertujuan untuk memudahkan pertukaran informasi antara pakar pertanian dengan petani. Jadi ini seperti semacam konsultasi. Dua arah Bu ya. Bisa dua arah pakai chat by chat gitu ya, seperti itu.
Nah ini terakhir juga berkembang, dia juga semacam apa ya, ada bisnisnya juga dia, platformnya ya. Jadi seperti Tani Hub tadi itu. Kalau Tani Hub itu dari awal buka udah Sudah tentang pemasaran. betul ya, dia sudah besar buka beberapa cabang di seluruh Indonesia. Nah, kemudian yang menarik lagi ada Bank Gen. Ini memang harus ada ini ya, karena gen-gen ini SDG ini sumber daya genetik ini kan dibutuhkan ini untuk pertanian masa depan ya, untuk dalam rangka mencukupi pangan ya, pangan dunia ini ya. Kita bicara tentang pangan untuk seluruh makhluk bumi. Ini isinya juga tentang pokoknya semua ya yang jadi bahan di search di situ udah ada apa aja ini, ada ini, ada gen ini disimpan di mana, nah semacam itu. Nah berikutnya aplikasi yang keenam yaitu iPeta SDL. SDL itu ya peta sumber daya lahan. Ini adalah sebuah aplikasi layanan ya, peta. Jadi ini layanan Bu Ani, kalau ini khusus untuk pelayanan. Peta sumber daya lahan pertanian berbasis Android. Jadi ibaratnya itu Bu Ani kepingin membuat peta gitu. Yeah. Ibu masukkan data-data terus kemudian transaksi. Tentu yang berbayar kalau ini Bu Ani. Karena pesanan peta, jadi saya pesan peta skala 50 gitu, skala detail. Oh, seperti itu. Betul, ya ini sudah, terus posisinya di mana, di mana. Udah dicarilah titik-titik itu, kemudian dibuatkanlah peta. Cocok untuk apa sih seperti itu. Jadi di ini badan SDL ya, sumber daya lahan pertanian. Nah kemudian Pak Tani Digital ini. Pak Tani Digital ya. Ada e-petani, ada Pak Tani Digital. Sebenarnya ini ya hampir mirip-mirip aja sih ya. Termasuk fungsinya ya Bu? Kenapa? Termasuk fungsinya juga hampir mirip? Hampir mirip. Jadi kalau yang ini itu lebih kepada marketplace ya Bu. Tapi ya kalau yang petani tadi adalah untuk antara pakar dengan petani, jadi komunikasi. Ya, konsultasi. Nah kalau Pak Tani Digital ini sudah pada sebuah aplikasi marketplace yang bertujuan untuk mempertemukan petani dengan pembeli akhir serta seluruh pemangku kepentingan di bidang agri ya, seperti itu. Jadi lebih kepada marketplace. Marketplace itu adalah itu tadi jual beli semacam itu. Gitu. Kemudian juga ini juga update ini Pak Tani Digital karena dia memang marketplace ya. 2017 diciptakan, kemudian dia update kemarin tahun 20 ya dia update. Jadi aplikasi-aplikasi ini juga selalu update Bu Ani. Makanya mengikuti kita juga perkembangan harus ya dan kebutuhan kita harus sering buka. Kalau nggak dibuka ya punya kita yang tahun 2017 nggak munda-munda artinya nggak terupdate karena informasinya ya nanti aku cari kok nggak ada gitu. Padahal itu sudah diupdate, sudah diperbaiki, cuman kita saja yang tidak mengupdate aplikasi kita. Nah itulah memang punya apa ya, sekarang waktu kita itu untuk buka HP itu juga ada ini ya, dihitung dalam kehidupan sehari kita, dalam agenda kita sehari. Bisa sejam, 2 jam, 3 jam, bisa saja. Karena pekerjaan kita itu alat bantu kita gitu loh. Jadi bukan kok ngobrol medsos sebenarnya enggak lah, itu nomor kesekian ya. Barangkali kalau saya sih ya sih kira senang lihat TikTok ya cuma sekedarnya, tapi sebenarnya dengan gawe itu kita kan balas pekerjaan toh. Banyak yang balai, kan bisa gitu, dimanfaatkan. ada pimpinan, ada grup di kantor ini ada tugas, ternyata nanti ada pertemuan jam sekian, nanti ini ada ini ya, semua itu kan ada di melalui HP. Ya, paperless sekarang nggak ada gitu ya. Sekarang kita nggak numpuk file ya, kalau dulu kita numpuk file. Saya lanjutkan Bu Ani, kemudian aplikasi yang ke-8 yaitu DSS Rawa, yaitu ini sebuah website untuk membantu stakeholder guna menentukan kebutuhan pupuk bagi pertanian padi rawa. Jadi ini khusus untuk padi rawa ya, ternyata ada juga aplikasinya. Ada juga, baru tahu juga saya ini Bu. Jadi lengkap Bu Ani ini. Ini baru yang umum-umum aja saya sampaikan, yang penyuluh harus tahu gitu. Dan posisi di Jawa ya, mungkin posisi di Jawa paling ya padi, jagung, kedelai dan tanaman-tanaman tertentu ya. Kemudian ada lagi si pakar horti Bu Ani. Ini aplikasi yang ke-9. Tanaman horti ini Bu. Untuk tanaman horti. Nah, jadi di sana dia itu kalau horti itu kan lebih peka itu karena horti itu kan menyangkut kualitas ya, kualitas komoditi. Kalau udah makan hama itu kan jelek gitu ya. Betul. Sehingga dia lebih kepada OPT. Jadi dia kepakaran tentang OPT.
ya. Ini juga melayani konsultasi juga ini Bu? Ada konsultasi. Ada juga ya. Ada konsultasi. Jadi dia juga melayani konsultasi untuk mengidentifikasi OPT berdasarkan gejala yang terlihat pada tanaman. Jadi kita upload foto, ya walaupun dengan narasi tapi kita kayak apa fotonya gitu. Nanti dia memberikan jawaban, oh ini terdetek ini gitu. Terus selain itu dia juga kalau yang di Sipakar ini juga pemupukan juga dia juga melakukan pendeteksian ya, mengenai pemupukan juga bisa. Kemudian aplikasi yang 10 ini ada tanam. Nah, tanam ini adalah layanan aplikasi meliputi informasi sentra produksi, kesesuaian lahan, kesesuaian varietas, dan konsultasi serta sarana produksi pertanian Saprodi yang dikemas dengan kombinasi data peta data tabular yang serta disajikan untuk menentukan pengguna mulai dari awal sampai akhir. Jadi tanam ini adalah layanan aplikasi informasi tentang produksi ya dari kesesuaian lahan. Jadi dia bisa menilai kesesuaian lahan. Terus kesesuaian lahan ini untuk tanaman katakan padi. Saya punya lahan semacam ini. Nanti kita masukkan ngentri data, lalu keluarlah hasilnya. Jadi tanamu cocok untuk jagung, tanamu cocok untuk kedelai. Kedelai apa? Betul. Gitu ya. Plus dia harus memberikan rekomendasi pemupukannya. Pupukmu harus sekian. Nah, seperti itu ya aplikasi tanam ini. Kalau zaman dulu tuh saya masih ingat itu ada expert system itu juga hampir sama kayak gini Bu Hani, tahun-tahun berapa ya 95-an ya, udah lama sekali, saya masih baru jadi pegawai tahun 95. Itu ada expert system juga gitu, ngentri data kondisi yang ada, lalu di sana muncul tanamu cocok untuk ini, tanamu cocok untuk ini. Nah di sanalah sebagai data dasar untuk membuat pemetaan lahan. Bisa berarti juga tidak terbatas pada lokasi ya Bu ya? Ya lokasinya dipilih, dikatakan Bu Hani di mana akan Sidoarjo, lokasi titik mana. Nah, di sana dimasukkan tanamu kayak apa kondisinya. Tetap ini. Dari lokasi ini. Betul. Ini nasional juga ini Bu? Nasional. Semua yang saya sampaikan nasional. Terus kemudian sebelah sini Takeshi Bu Hani. Takeshi, mirip-mirip nama Jepang ini Bu. Iya, Takeshi. Takeshi ini aplikasi melibatkan para ahli ya yang berkompeten di bidang kesehatan hewan, termasuk para praktisi lapang. Betul. Jadi secara garis besar aplikasi ini terdiri dari 4 menu utama Bu Hani. Jadi kontennya ada 4 menu utama, yaitu penyakit dan gangguan reproduksi pada sapi indukan, penyakit dan gangguan pada anak sapi, dan manajemen kesehatan sapi, serta kontak ahli. Jadi bisa konsultasi kita. Jadi ada 4 konten itu. Kita mau yang mana gitu ya. Klik gitu, pilih. Katakan mau konsultasi kontak ahli. Terus katakan ada masalah penyakit, ya kita klik di penyakit. Berarti yang ini yang kita butuhkan sekarang ini Bu, tentang PMK. Betul, ya Pak PMK ya. Penyakit itu juga dibagi lagi kan, tuh ada reproduksi ya, sapi indukan itu juga penyakit kan yang beda. Jadi kalau PMK mungkin tidak ngeklik reproduksi kan, gitu ya, tapi penyakit dan gangguan pada sapi ya, seperti itu. Kemudian yang baru ini Bu Hani ya, apa itu Bu? Baru, itu iMov ya. iMov baru dengar juga saya nih Bu. Tahun berapa itu Bu? 20 Oh 20 dulu. Siapa ya itu direktur buah itu pernah waktu ini memasarkan aplikasi ini ya. Jadi aplikasi ini mendukung akselerasi peningkatan ekspor buah-buahan serta dapat menjawab permasalahan dalam pengembangan pemasaran komoditas buah lokal dan meningkatkan serapan produksi petani, meningkatkan konsumsi buah lokal, meningkatkan ekspor buah dan menurunkan kehilangan hasil. Jadi aplikasi ini itu begini, kalau Bu Hani katakan sudah tanam buah ini, mau diapakan buah ini. Jadi Bu Hani bisa buka di aplikasi ini, dilaporkan hasil buahku begini dengan kondisi spesifikasinya seperti ini. Terus nanti dia akan menjawab layak enggak, di grade keberapa ini, layak ekspor enggak, seperti itu. Mau dibuang ke pasar mana, seperti itu. Dia melayani semacam itu.
Jadi sebenarnya petani kita sudah dimudahkan ya Bu Ani. Iya, ini tapi ini juga banyak yang nggak tahu Bu masalahnya. Itulah Bu Ani. Iya. Nah, karena nggak tahu ini, makanya saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman penyuluh ya. Udik lah ini. Jadi ini juga nanti kita bahas lagi. Pokoknya ini saya akan memberikan PR kepada penyuluh kita. Dari 14 aplikasi ini tolong dong dibuka gitu ya. Tolong tolong disematkan di gawainya. Lalu dibuka, lalu dilihat opo sih isinya itu. Nah dari sanalah, ya inilah namanya alat bantu. Jadi di sana beragam informasi. Dan bisa berkomunikasi lagi gitu. Iya, tidak yang feedback ya kita. Betul, tidak hanya memberikan informasi saja, tetapi bisa dari semua aplikasi yang saya sampaikan ini nampaknya hampir 80% bisa menjawab keluh kesah kita. Iya, bisa menjawab keinginan kita. Ya, tadi yang ke-12 Bu Ani ya, yang ke-13 sekarang sistem informasi organisme pengganggu tanaman. Nah, ini beda dengan yang horti tadi ya, Bu. Beda lagi ya, beda tipis ya. Tadi semua tanaman katakan horti ya juga ada. Ini juga masuk di sini gitu ya. Tapi OPT khusus untuk horti. Kalau ini lebih luas ya. Karena ini lebih luas. Nah, ini dia memasukkan tentang perubahan iklim ya. Jadi mengidentifikasi perubahan iklim yang menentukan jenis dan luas serangan OPT pada pertanaman. Oke. Nah, kemudian menampilkan informasi tentang distribusi luas serangan OPT, baik secara fasial maupun grafik. Jadi dia itu kalau udah dilaporkan ya, kita buka, kita melaporkan kondisi OPT kita, terus dia tuh bisa langsung menyajikan data. Oh kondisimu kayak begini loh. Update ya Bu ya. Update ya. Terus juga dia juga menampilkan grafik ya. Ada kalanya kalau data itu kan susah ya Bu Ani ya. Iya betul. Baca. Nah dengan grafik itu lebih cepat kita membacanya. Seperti itu. Oh ini masih standar apa enggak gitu ya. Kalau data-data kita masih cari ini standarnya biro. Tapi kalau dengan grafik kita udah mudah. Seperti itu. Jadi petugas penyuluh yang di lapang ya bisa lah buka-buka ya aplikasi OPT ini. Yang ke-14 ini Bu Ani yang terakhir nih, My Agri. Tadi sudah kita bahas ya. Bu Ani tentang My Agri. Jadi diciptakan 2015. Update tahun 20 kemarin ya. 2020. Kontennya banyak sekali My Agri. Saya juga ada di HP saya My Agri itu. Jadi Bu Ani bisa informasi penanaman sayuran. Apa aja, kemana saya harus ini ada. Informasi budidaya tanaman sayur ada, informasi cara menghitung pupuk tanaman ada. Informasi mengenal hama dan penyakit ada, informasi pengendalian hama. Jadi tadi mengenal pengendaliannya sampai segitu lengkapnya ada ada di sana. Gitu. Jadi seperti itu. Terus informasi tentang alat asinan ya, alat mesin pertanian ada di sana. Pasca panen ada loh, menyajikan juga pasar. Ada di My Agri itu memang lebih besar ya, kalau saya lihat itu kayaknya lebih besar daripada yang lain-lainnya My Agri. Terus kemudian tanya jawab dengan pakar, jadi via WhatsApp. Jadi nanti kalau sudah ini, lalu kita diarahkan dengan WhatsApp untuk komunikasi lebih lanjut. Kemudian informasi video budidaya, itu ada video-videonya Bu Ani, jadi kita tinggal klik dan melihat sudah mendapat informasi yang kita butuhkan ya Bu ya. Jadi demikian Bu Ani, berapa aplikasi tadi saya perkenalkan 14 ya. Jadi saya juga berpesan pada teman-teman lapang. Di lapang ini kan banyak ya menghadapi permasalahan petani ya. Jadi banyak sekali saya juga paham itu. Nah banyaknya itu ya, makanya cobalah dengan alat bantu ini ya. Seorang penyuluh sekarang alat bantunya ya. Gawainya yang dimana di dalamnya diisi aplikasi sehingga kalau petaninya butuh apa, oh saya ini gimana ya tanaman saya kok melungkung gini, ada apa ini ya, sudah difoto, di share, sudah dimasukkan di salah satu aplikasi yang bisa mendetek itu ketemu. Nah kira-kira demikian. Ternyata cukup banyak Bu juga Bu ya aplikasi pertanian itu ini untuk sebagian membantu. Saja Bu Ani, yang saya sitir ya, saya sitir ini sudah. Itu gitu. hanya 14 belum lainnya. 14, tapi sempat tergelitik dalam pemikiran kita apapun
setinggi apapun, secanggih apapun dakwah kita kan juga tidak mungkin Bu semua aplikasi itu kita ada di HP kita. Mungkin ada pemikiran-pemikiran dengan apa namanya memilih salah satu atau beberapa dari aplikasi tersebut perlu juga sesuai dengan kebutuhan teman-teman di lapang ya Bu ya. Betul. Tapi dengan memperkenalkan aplikasi pertanian tersebut, apa sih Bu harapan Bu Tini untuk teman-teman yang bertugas di lapang Bu? Harapan saya Bu Hani, jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi, terutama aplikasi pertanian, tolong dibuka dan ditelusuri, gitu ya, dicoba-coba. Ya, dicoba-coba untuk diaplikasikan untuk menunjang tugas-tugas sebagai penyuluh. Saya tahu tugas penyuluh amat berat di lapang ya, amat berat dan harus bisa menguasai. Petani kan nggak mau tahu kita ini dari jurusan apa. Kita bukan orang OPT, kita harus menjawab OPT seperti itu ya. Kita bukan orang tanah, kita harus menjawab kondisi tanah, tanduran kok melungker-melungker, apa salah pupuk, nah semacam itu. Sehingga kalau sekarang itu tidak beralasan untuk tidak bisa menjawab, untuk tidak menyelesaikan, ya. Nah, upgrade tercepat ini Bu ya. Tercepat betul, nah seperti itu. Ya, jadi kalau kalau memang membutuhkan, nah ini kan ada penyuluh yang ada di provinsi atau bisa dikonsultasikan di sana tadi aplikasi langsung kan bisa mendapat jawaban gitu ya. Nah semacam itu kira-kira Bu Hani. Jadi sekali lagi tolong dibuka dan ditelusuri serta diaplikasikan untuk menunjang tugas-tugas sebagai penyuluh. Untuk selanjutnya Bu Hani, dislotkan waktu untuk kita membahas lebih detail lagi tentang aplikasi pertanian mungkin satu persatu itu nanti ya mungkin kalau ada waktu Bu Hani memberikan kesempatan pada saya untuk yang tadi 14 itu kita kupas satu-satu berapa giga, masuknya kayak apa, nanti insya Allah ya minggu depan kalau tidak ada tugas mendadak dari balai mungkin kita bisa diskusi lagi barangkali. Siap Ibu, terima kasih banyak dan kita pasti akan tunggu kedatangan Ibu kembali dan kita lanjutkan pembahasannya ya. Oke, baik Sobat Tani, memang tidak dapat dihindari terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membawa banyak pengaruh yang positif. Pertukaran sebuah informasi menjadi lebih mudah dan cepat tanpa batasan ruang dan waktu, yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan informasi. Tentunya perkembangan TIK juga memberikan dampak positif dalam memudahkan pekerjaan penyuluh di lapangan. Sebelumnya pekerjaan yang dapat dilakukan membutuhkan banyak orang yang harus terlibat, kini seorang penyuluh dapat sehari mampu menyelesaikan permasalahan beberapa petani hanya dengan menggunakan gawai atau Android. Artinya, adanya perkembangan TIK, seorang penyuluh mampu menyelesaikan suatu pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. JL Terus Pertanian Indonesiaku, maju, mandiri, dan modern.